tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Barat di Tanggamus putus selama 3 jam akibat tertimbun tebing longsor saat hujan lebat. Kawanan perampok menggasak mobil berikut istri pemilik mobil di Tulang Bawang. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Raihana kembali diperiksa KPK terkait klarifikasi LHKPN setelah pamer harta di media sosial. Janji pemerintah untuk pemerataan pendidikan nampaknya belum terrealisasi sepenuhnya karena belum menyentuh ke daerah terpencil. Hal itu terlihat di SD Negeri 1 Waiharu, Kecamatan Bengkunat, Belimbing, Pesisir Barat. Sudah sekitar 3 tahun, para murid dari 2 kelas terpaksa harus belajar satu ruangan karena ruangan kelas lain dindingnya rusak dan atap bocor hingga nyaris roboh. Pihak sekolah khawatir jika dipaksakan belajar di ruang kelas yang rusak akan membahayakan keselamatan guru dan murid. Akibat digabung, suasana belajar menjadi tidak kondusif serta para murid mengaku tidak bisa berkonsentrasi. Selain bangunan yang rusak, fasilitas belajar lain seperti bangku dan meja juga banyak yang sudah tidak layak pakai. Ruang kelas di sini ada 6 tapi 3 yang rusaknya rusak berat, nggak bisa lagi dipakai. Jadi kalau mau kita pakai itu mengkhawatirkan takutnya itu roboh seketika. Kelas yang bisa dipakai hanya 3 ruang kelas. Ada 3 kelas ini. Jadi anak-anak ini dari kelas 1 sampai kelas 3 itu digabung kelas 1A 1 sama kelas 2. Jadi gurunya itu ada 2. Nah, begitu juga yang lainnya digabung gitu karena kelas 3 sama kelas 4. Iya, kelas 3 sama kelas 4, kelas 5 sama kelas 6. Memang kelasnya ada berapa? Ini ada 3, ini kan udah mau rusak. Udah mau roboh. Jadi udah rusak. Jadi gimana? Tukeran ya? Iya, 1 kelas, 2 kelas, 1 kelas, 2 kelas. 1 kelas, 2 kelas. Pagi dan siang. Enggak, campur. Oh, campur. Kalau Kevin kelas 5 campur sama kelas berapa? 6. Oh, campuran gitu. Gimana kalau belajar itu? Nyambung nggak? Nyambung. Yang duluan kadang-kadang kami, kadang-kadang kelas 6. Pihak sekolah dan para murid berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga pusat untuk memperbaiki kerusakan bangunan sekolah di daerah terpencil. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Kasus penahanan ijazah 2 siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung mendapat perhatian serius dari Kepala Dinas Pendidikan Lampung Sulpakar. Ia telah menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah menengah atas di Lampung untuk segera mendata muridnya yang telah lulus namun belum mengambil ijazah. Kepala Dinas Pendidikan juga meminta para kepala sekolah tidak mempersulit muridnya mendapatkan ijazah, termasuk murid dari keluarga tidak mampu. Saya sudah mengeluarkan surat kemarin bahwa sekolah harus menyampaikan. Nah itu. Apa itu isinya Pak? Agar sekolah menginventarisir ijazah yang belum diambil siswa dan segera untuk disampaikan. Tanpa dipungut bola Pak? Ya, bagi yang tidak mampu tidak dipungut biaya. Jadi kedua siswa kemarin dibebaskan ya Pak? Sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan. Karena sekarang ini kan begini,
Mungkin saja awal dia masuk dia mampu. Setelah pandemi orang tuanya kehilangan pekerjaan dan bisa saja menjadi tidak mampu kan. Diberitakan sebelumnya, 2 siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada Minggu siang lalu akhirnya menerima ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL yang sempat ditahan pihak sekolah. Penyebabnya, kedua siswi itu belum melunasi uang komite sekolah, antara lain untuk pembangunan sekolah. Kasus penahanan ijazah 2 siswi ini pun menggambarkan bahwa gembar-gembor bersekolah di sekolah negeri itu gratis, rupanya hanya isapan jempol belaka. Penghapusan uang SPP tidak mengurangi biaya sekolah karena kini muncul uang komite sekolah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Diberi kepercayaan malah berkhianat. Ungkapan ini mungkin cocok untuk menggambarkan perilaku jahat Junika, 26 tahun, warga Banyu-Asin, Sumatera Selatan. Selasa siang Junika ditangkap polisi Lampung Utara karena mencuri perabotan elektronik di rumah pamannya yang dipercayakan untuk dijaganya. Sama Denny. Untuk kulkas itu berapa harganya? Tersangka dibantu seorang temannya berinisial YD yang kini masih buron. Keduanya leluasa menjual kulkas, televisi, hingga tabung gas LPG karena pemilik rumah sedang keluar kota. Pencurian terungkap saat korban pulang dan melihat perabotan elektroniknya raib. Si pelaku ini menempati rumah milik pamannya karena pamannya sendiri tidak berada di tempat namun berada di Sukai Selatan. Kemudian setelah menempati rumah tersebut, rumah pamannya tersebut, si pelaku ini yang berinisial CNK ini dengan leluasa mengambil barang-barang milik pamannya sendiri kemudian dijual kepada orang-orang terdekatnya atau kawan-kawannya. Perabotan elektronik curian itu dijual tersangka ke seorang penadah dengan harga 5 juta rupiah. Uangnya kemudian dibagi 2 dengan YD. Ya waktu paman nggak ada di rumah. Apa aja nggak ambil? TV, kulkas, kandang burung. Kamu jual berapa tuh? Semuanya? Semuanya 3.900.000. Kamu dapat bagian berapa dari penjualan itu? Sekitar 2 juta. Penyidikan ini masih akan dikembangkan untuk memburu penadahnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kisah asmara RW, pemuda 23 tahun berakhir di penjara. Selasa siang, pria warga Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara ini ditangkap polisi karena menyebarkan video tidak senonoh mantan pacarnya ke jejaring sosial. Dalam pemeriksaan polisi, perbuatan tersangka itu karena sakit hati setelah cintanya diputus oleh korban yang berusia 15 tahun. Pada kasus ini juga terungkap bahwa tersangka pernah mencabuli korban. Dikirimkan dengan maksud supaya yang perempuan menjadi takut jika video ini disebar, kemudian bersedia kembali menuruti apa kehendaknya dan tidak memutuskan dia. Itu berapa kali sih Pak atas pengakuannya? Pelaku menerangkan bahwa sejak tahun 2021 sudah setidaknya pernah 7 kali melakukan berhubungan dengan korban. Kasus penyebaran video asusila korban diketahui keluarganya yang kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.